Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat beribadah, kita boleh kembali datang ke dalam hadirat Tuhan, kita bersyukur. Kami bersyukur Komisi Kaum Pria boleh kembali melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. Ebenezer, Tuhan selalu menolong. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh ada, itu semua karena pertolongan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Engkau selalu beserta. Kami percaya Tuhan selalu serta, Kau tak pernah meninggalkan kami. Selalu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menolong kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Haleluya. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu serta, Kau tak pernah meninggalkan kami. Itulah janji-Mu Tuhan, sebab itu janji-Nya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Katakan kami percaya, kami percaya Tuhan selalu serta, Kau tak pernah meninggalkan kami. Ya, kami percaya Tuhan, sebab itu janji-Nya bagi kita, orang yang mengasihi Dia.
beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu ada bagi kami, bagi umat-Mu, bagi anak-anak-Mu. Haleluya. Katakan Ebenezer. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Katakan dengan percaya. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau pasti menolong kami. Engkau berserta dengan kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Dan pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sukacita surga memenuhi setiap kami. Sukacita surga melingkupi setiap umat-Mu. Kami boleh bersukacita, memuji, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang heran. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berganti dengan nikmat. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berganti dengan nikmat. Allah yang heran, Allah katakan dengan iman. Allah kita haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berganti dengan nikmat. Allah
Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita yang heran dan dahsyat. Saya undang bangkit berdiri, monggo terus gandol Gusti. Saben dino rino wengi tetap gandol Gusti. Haleluya. Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Kula among pracaya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, haleluya. Saben dino rino wengi gandol Gusti, monggo gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, amin. Saben dino rino wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Lo among pracaya, lo among pracaya, ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selawenya. Hatiku ayem tenang, hatiku rasa seneng. Saben dina kula gandol Gusti. Kula among pracaya, ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selawenya. Haleluya. Hatiku ayem tenang, hatiku rasa seneng. Saben dina kula gandol sepindah malih kula among pracaya, kula among pracaya, ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selawenya. Hatiku ayem tenang, hatiku rasa seneng. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya beri kesempatan pujian dari kaum wanita grup Marta.
Puji Tuhan, kita mau amenkan pujian dari kaum wanita grup Marta, bahwa kita harus percaya mujizat Allah itu masih terjadi dan setiap hari selalu terjadi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan beri persembahan yang pertama buat Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Amin. Melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Luluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan bersama, Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Luluskan dan selamanya, luluskan dan selamanya, luluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap pujian kita, menyenangkan hati Tuhan. Siapkan hati untuk firman Allah. Kita mau yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagi kita. Ketika Allah berfirman, mari kita percaya bahwa firman itu hidup dalam kehidupan kita. Terima kasih.
pagi saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat Tuhan, ku kuat karena kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mau yakini firman-Mu Tuhan. Firman-Mu jawaban bagi kami. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman Tuhan, aman karena kau menjaga. Kami kuat, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya. Amin. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu tersedia bagi kami lewat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Kasih Hartati berdoa buat firman Tuhan.
kerajaan surga. Allah yang kusembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama sidang jemaat-Mu di GBDI Tunggul Permanu ini. Semua ini berbakti kepadamu, ini adalah satu kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami boleh rasakan akan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami rasakan segala cinta kasih-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah pada hamba-Mu yang sudah melayani pujian. Berkati nanti pada hamba-Mu yang melayani firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya segala puji, hormat, sembah, doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, haleluya, sehat ya saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dan selalu baik. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kembali sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-47. Kita baca ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Yehezkiel pasalnya yang ke-47, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati tema khotbah pada pagi hari ini mengalirkan berkat dari bait Allah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yehezkiel ini adalah salah satu nabi besar di kitab Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat Yehezkiel, Daniel, Yesaya, mereka adalah nabi-nabi besar. Dan mulai pasalnya yang ke-40 sampai 48, Tuhan memberikan serangkaian penglihatan kepada Nabi Yehezkiel. Dan di dalam pasal 47 menjelaskan dari ayatnya yang pertama bahwa ada sebuah penglihatan yang luar biasa yang Allah nyatakan dalam kehidupan Nabi
Yehezkiel. Saudara bisa melihat ayatnya yang pertama saya bacakan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Jadi ayat pertama menjelaskan ada air keluar dari bawah ambang bait suci. Nah, saudara, ambang pintu itu saudara, kalau Bapak Ibu saudara bisa pelajari ya, kita bisa pelajari bersama-sama, itu bagian paling bawah dari pintu. Menjadi batas antara lantai, itu ambang pintu, paling bawah sebelum nyampai ke lantai. Dan firman Tuhan katakan ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Bahkan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, kalau saudara bisa melihat di situ menjelaskan air itu terus mengalir. Terus mengalir dan menjadi suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat 5 saya baca, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Seperti itu saudara. Dari air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci, terus mengalir dan menjadi suatu sungai yang tidak dapat diseberangi kalau hanya berjalan kaki saja saudara. Ayat 8 yang sudah kita baca tadi, ketika sudah menjadi sungai, dikatakan sungai itu mengalir menuju wilayah timur, Araba Yordan. Yang saya pelajari Araba Yordan ini adalah lembah Yordan. Adalah lembah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Pada pasal yang ke-47 ayat yang ke-8. Sungai ini tidak berhenti menjadi sebuah sungai saja saudara. Ya, urutannya dari air yang keluar dari ambang bait suci, ambang pintu bait suci menjadi sungai, tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi dia mengalir. Dia mengalir ke wilayah timur Araba Yordan, lembah Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Laut Asin mengandung banyak garam. Saudara bisa lihat ayat yang ke-8, dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Laut Asin dikatakan bahwa mengandung banyak garam, tetapi ketika sungai ini mengalir sampai ke laut itu, air itu menjadi tawar. Ayat yang ke-9 kita melihat, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Tidak ada kematian. Yang asin saja bisa menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, ada kehidupan di sana. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Bukan berkurang, menjadi sangat banyak saudara. Kemana saja air itu sampai, kemana saja air
itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Terus ada kehidupan. Dia mengalir dan terus mengalir. Kemana saja. Kemana saja sungai ini mengalir dan akan membawa sebuah kehidupan. Menjangkau tempat-tempat yang membutuhkan kehidupan. Sekali lagi saya katakan air ini tidak berhenti di bait suci saja. Tetapi dia keluar. Ketika dia keluar jadi sungai. Terus mengalir dan terus mengalir ke tempat-tempat yang memerlukan, ke tempat yang asin menjadi tawar. Kemana saja ia menjangkau banyak hal saudara dan memberikan kehidupan. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 10 saya baca kembali. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi. Mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Banyak sekali orang yang menangkap ikan. Tidak berebutan mereka saudara. Sungai ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bagi banyak makhluk hidup. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Luar biasa ya saudara. Menjadi berkat dari air yang keluar di bawah ambang pintu bait suci. Dia terus mengalir. Dia terus mengalir dan memberikan kehidupan. Menjadi berkat. Banyak penangkap-penangkap ikan yang menangkap ikan yang berjenis-jenis. Ada yang besar, sangat banyak. Ada bermacam pohon buah-buahan. Daunnya firman Tuhan katakan tidak layu. Buahnya enggak habis-habis saudara. Tiap bulan ada lagi buah yang baru. Yang lama belum habis, sudah ada lagi yang baru. Buah-buahnya bisa dimakan. Daunnya bisa menjadi obat. Ketika saya mempelajari hal ini terus saya renungkan dan renungkan betapa luar biasa penglihatan yang Allah nyatakan kepada Nabi Yehezkiel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini air yang keluar dari bait suci. Air yang keluar dari bait Allah. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saya dan saudara digambarkan sebagai bait Allah, rumahnya Allah, bait suci. Dan roh Allah itu diam di dalam hidup saya dan saudara. Dan jika kita adalah bait Allah, apakah dari hidup saya dan saudara mengalir sesuatu yang bisa memberikan kehidupan bagi yang lain? Yang bisa menjadi berkat bagi yang lain?
Adakah berkat itu keluar dari hidup kita? Dari bait Allah yang terus mengalir keluar sehingga bisa menjadi berkat, sehingga bisa membawa kehidupan bagi sekitar kita. Ini yang menjadi pertanyaannya, saudara. Kembali saya katakan, air itu keluar dari bait suci. Air itu keluar dari bait Allah. Dia menjadi sungai. Dia mengalir dan terus mengalir. Kemana saja ia mengalir, semuanya di sana akan hidup. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang benar-benar diberkati secara melimpah. Hidup yang benar-benar bisa menjadi manfaat bagi yang lain juga. Ada pohon-pohon yang memiliki buah yang bisa dimakan oleh manusia, oleh makhluk hidup yang lain. Daunnya bisa menjadi obat. Apakah saya dan saudara sebagai bait suci, sebagai bait Allah, sudah menjadi berkat, sudah membawa kehidupan bagi keluarga kita kah? Bagi jemaat, bagi gereja, bagi lingkungan kita, bagi lingkungan sekitar kita. Apakah ada sebuah kehidupan? Apakah ada sebuah berkat yang kita alirkan, yang kita bagikan? Hidup saya dan saudara adalah bait Allah, adalah rumahnya Tuhan. Di dalam hidup saya dan saudara ada kehidupan secara jasmani dan kehidupan secara rohani. Amin, saudara. Jangan hanya terus berfokus kepada hidup jasmani saja, tetapi ada kehidupan rohani yang dikatakan ada Allah tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Seharusnya kehidupan itu terus mengalir, menjadi berkat bagi sekitar kita. Amin, saudara. Bukan hanya kita saja yang menikmatinya. Hidup saya dan saudara bukan sekedar menjadi wadah, menjadi tempat untuk terus menerima berkat Tuhan, untuk terus menampung berkat Tuhan, baik secara jasmani, baik secara rohani. Tetapi hidup saya dan saudara sebagai bait Allah seharusnya menjadi saluran berkat. Amin, saudara. Bukan cuma sekedar wadah, tempat untuk menerima, tetapi apa yang saya dan saudara terima dalam hal jasmani, dalam hal rohani, mari alirkan keluar. Salurkan berkat itu supaya bisa membawa kehidupan, bisa menjadi berkat bagi banyak hal yang bisa kita jumpai. Amin, saudara. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita menerima kasih dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya dan saudara memperingati hari Paskah. Ada pengorbanan Tuhan, ada kasih yang Allah alirkan dalam hidup saya dan saudara. Apakah kasih itu hanya cukup sampai dalam kehidupan saya dan saudara? Atau kita alirkan keluar? Aliran ini dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya sesuatu yang mengalir. Ketika saya dan saudara terima kasih dari Allah sebagai bait Allah, mari kita alirkan keluar. Kita mengasihi sesama, amin, saudara. Kita mengasihi Tuhan. Kita memberikan pengampunan kepada yang lain.
Ketika pengampunan itu Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Kita sudah terima pengampunan itu. Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah ampuni setiap dosa saya dan saudara. Tuhan nyatakan kasih-Nya yang begitu luar biasa untuk hidup saya dan saudara. Mari alirkan kasih itu keluar. Alirkan pengampunan itu kepada orang yang mungkin bersalah kepada kita. Dan sepertinya itu sulit untuk saya dan saudara lakukan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Air itu menjadi sungai yang keluar terus mengalir. Membawa kehidupan. Demikian juga harus kita lakukan. Amin saudara. Kasih itu tidak cukup berhenti dalam diri kita. Sehingga semuanya hanya berfokus pada kita. Kasih diri sendiri, terus mengasihi diri sendiri, terus menyayangi diri sendiri. Hanya terus dalam hidup kita berputar dan terus berputar sampai ke situ. Tidak demikian yang Tuhan inginkan saudara. Allah berikan kesetiaan-Nya dalam hidup saya dan saudara. Kita sudah terima. Dia Allah yang setia dalam setiap musim kehidupan saya dan saudara. Tidak pernah Allah tinggalkan hidup saya dan saudara. Apakah kesetiaan yang sudah kita terima ada dalam hidup kita dan kita alirkan keluar? Setia kepada Tuhan. Caranya bagaimana saudara? Sungguh-sungguh beribadah. Moto gereja kita sekali Yesus tetap Yesus. Hujan panas, angin badai tetap Yesus. Sakit sehat tetap Yesus. Sembuh enggak sembuh tetap Yesus yang dipercayai. Gak bingung cari pengobatan ke paranormal. Kepada ilah yang lain. Yesus sudah setia. Di setiap musim kehidupan kita dia tetap setia. Apakah kita juga setia kepadanya? Tuhan aku sakit. Kesetiaan saya kepada Tuhan saya tunda dulu. Nanti kalau sudah sehat baru saya setia. Saya lagi kesusahan Tuhan. Keuangan saya belum stabil, belum normal, apalagi dengan hal-hal yang terjadi sekarang di dunia ini. Banyak sekali perubahan yang terjadi. Nanti kalau sudah normal baru saya balik setia kepada Tuhan. Tidak seperti itu saudara. Kesetiaan Tuhan sudah kita terima. Alirkan itu. Keluar. Membawa kehidupan. Setia terhadap manusia. Bapak ibu saudara yang sudah berumah tangga. Suami setia terhadap istri, amin. Kono sing amin. Suami-suami setia terhadap istri-istrinya, amin saudara. Istri-istri setia terhadap suaminya, amin. Amin. Setia. Anak-anak juga setia kepada Tuhan. Pemuda remaja setia kepada Tuhan. Setia kepada apa yang sudah dipercayakan, bertanggung jawab. Dan lain sebagainya saudara. Ada remah yang Tuhan berikan. Saya harus setia dalam hal apa? Kita alirkan keluar berkat yang Tuhan sudah berikan. Teruslah saudara, mengalirkan berkat itu yang sudah kita terima. Dari yang air sedikit saja saudara, menjadi sungai. Demikian juga kita kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Secara jasmani, secara rohani. Hal apa saja yang sudah kita terima dari Allah. Sudahkah kita mengalirkan itu keluar dan membawa sebuah kehidupan. Menjadi berkat bagi sekitar kita. Kita kembali lihat saudara pasal 47.
Yeskel pasal 47, ayatnya yang ke-8 saya baca. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Bermuara di Laut Asin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara geografis, laut yang berada di ujung lembah Yordan adalah laut mati. Dan dalam bagian Alkitab yang lain menyebut laut mati ini laut asin. Demikian dalam ayat yang ke-8 ini ya saudara. Kalau saudara tidak percaya coba browsing di Google. Banyak sekali penjelasannya saudara. Nah, jadi laut asin ini adalah laut mati. Kenapa airnya asin saudara? Firman Tuhan katakan bermuara di laut asin dan di sana mengandung banyak garam. Menjadi asin. Kenapa jadi asin? Karena tidak ada saluran untuk keluar. Tidak bisa keluar. Laut mati, laut asin ini adalah danau yang terkurung di daratan. Tidak memiliki aliran keluar ke laut lepas. Akibatnya apa saudara? Mineral dan garam yang terbawa oleh air sungai yang bermuara di sana terus mengendap dan terperangkap. Kadar garamnya jadi tinggi. Jadi bahasa sederhananya hanya menerima saja. Terus menerima dan menerima dari berbagai macam sungai. Terus terima air, terus menerima dan tidak memiliki aliran untuk bisa mengeluarkan ke laut lepas ke tempat yang lain. Maka dari itu saudara, sulit untuk ikan dan tumbuh-tumbuhan bisa hidup di sana. Sulit saudara. Jika ada ikan atau hewan yang ikut hanyut ya saudara, misalnya ikut hanyut terbawa air sungai. Dan ikan ini masuk ke dalam laut asin ini, mereka akan mati. Karena cairan tubuh mereka akan tersedot oleh air garam. Jadi yang saya pelajari tidak ada kehidupan normal di laut asin, di laut mati. Ekosistem laut atau danau pada umumnya gak ada saudara, sulit. Sulit untuk hidup, sulit untuk bertumbuh. Dikatakan laut mati, laut asin karena hanya menerima terus dari mana saja terima aliran air terus ditampung. Gak bisa dikeluarkan. Tambah banyak. Tambah asin. Ikan-ikan gak bisa hidup. Airnya banyak saudara. Gak bisa ikan hidup di situ. Tumbuh-tumbuhan sulit saudara. Yang berusaha beradaptasi pun gak bisa. Lama-kelamaan akan mati. Dan laut asin ini menjadi gambaran kehidupan rohani saya dan saudara. Sebagai bait Allah yang hanya mau menjadi wadah, hanya mau menjadi tempat menerima berkat, tetapi tidak mau menyalurkannya keluar. Apakah di dalamnya ada kehidupan? Apakah di dalamnya ada kehidupan, saudara? Laut mati, laut asin ini luas. Gak ada kehidupan. Saudara gak percaya, coba ke sana. Biar membuktikan. Cari ikan, cari tumbuhan. Dan saya melihat saudara di Google,
Dikatakan ada yang bisa hidup, bakteri. Bakteri saudara, itu bisa hidup. Tapi saya nggak pelajari lebih lanjut lagi, tidak cuma sampai di situ saja saudara. Intinya tidak ada sebuah kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi yang lain. Hanya ada bakteri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang hidupnya seperti laut asin, bait Allah, tapi bait Allah yang di dalamnya seperti laut asin. Banyak sekali menerima berkat jasmani, berkat rohani dari Allah, tapi tidak mau dialirkan keluar. Di situ sekali lagi saya katakan tidak ada kehidupan. Yang ada hanya kematian. Kebanyakan manusia, kebanyakan orang Kristen, kebanyakan anak Tuhan hanya ingin menerima, dan menerima. Betul saudara? Terima pelayanan yang terbaik. Secara jasmani terlayani, secara rohani terlayani. Hanya ingin didoakan. Hanya ingin dikasihi. Hanya ingin menerima perlakuan yang baik dari keluarga orang sekitar kita. Kebanyakan kita hanya ingin menerima dan menerima. Hanya ingin menerima perkataan-perkataan yang baik. Cenderung seperti itu sifat manusia. Hanya menuntut supaya bisa menerima, tetapi dari diri sendiri tidak mau mengeluarkan sesuatu, tidak mau mengalirkan sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi yang lain. Keras ya saudara firman Tuhan ini. Seperti pedang bermata dua untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara. Ingin semua yang baik kita terima, tapi enggak punya, tidak memiliki aliran untuk mengalirkan keluar. KB fokus ke diri kita. Sulit saudara bisa bertumbuh, sulit untuk bisa membawa kehidupan kepada yang lain. Kalau hanya ingin terus menerima, saya tidak hanya fokus pada hal jasmani, tapi dua hal saudara. Bait Allah secara jasmani, bait Allah secara rohani. Kita senang menerima doa-doa yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Bagaimana dengan diri kita? Menuntut supaya terus dan menerus didoakan, tetapi kita sendiri tidak mau berdoa untuk yang lain. Kita tidak mau berdoa untuk gereja kita, untuk gembala kita, untuk pelayan, untuk jemaat, untuk bangsa negara. Yang kita butuhkan hanya diri kita saja yang didoakan. Toh tugasnya pendeta mendoakan jemaat kok. Lah itu kan tugasnya pendeta. Terus tugasnya jemaat apa saudara? Ya terima doa dari pendeta, dari gembala. Hanya ingin mendapatkan pelayanan demi pelayanan yang terbaik. Di lingkungan masyarakat kita ingin mendapat pelayanan yang terbaik. Di lingkungan gereja, di lingkungan organisasi, kita ingin mendapatkan yang terbaik. Tapi dari diri kita sendiri, tidak mau melakukan hal yang terbaik untuk kita alirkan, untuk kita kerjakan, untuk kita keluarkan. Sehingga bisa menjadi berkat, bisa menjadi kehidupan bagi yang lain. Gak bisa seperti itu saudara. Sulit untuk memberikan dampak, sulit untuk memberikan kehidupan. Kalau saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang hanya mau terus menerima dan menerima saja.
mindsetnya harus diubah. Cara pandangnya harus diubah. Pola pikirnya harus diubah. Dan itu bisa berubah kalau ada hati yang terbuka akan firman Allah. Amin, saudara. Mau berapa banyak pun buku yang kita pelajari. Teori dari si A, profesor, doktor, dan sebagainya gelarnya. Sehebat apapun motivasi-motivasi yang diberikan, kalau hati ini enggak terbuka terhadap firman Allah, sulit mindset kita berubah. Betul saudara? Mau saudara baca buku setebal apapun, artikel model apapun, quotes model apapun, TikTok model apapun, sulit saudara. Kalau bukan kita sendiri yang membuka hati untuk firman Allah bekerja dan mengubah seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita. Oh ternyata saya harus menjadi orang Kristen, harus menjadi bait suci, bait Allah yang tidak boleh hanya menerima berkat saja secara jasmani dan rohani. Tapi saya harus mengalirkan itu keluar. Pertanyaannya saudara, kita ada di posisi yang mana? Seperti penglihatan Nabi Yeskiel kah? Air itu keluar menjadi sungai dan terus mengalir. Memberikan kehidupan kepada yang lain. Atau seperti laut asin. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak bisa menjadi berkat. Tuhan berikan pengampunan kepada kita, kita terima, puji Tuhan. Saya dilayakkan untuk masuk surga, saya dilayakkan jadi anak Tuhan, saya dilayakkan untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika ada orang yang bersalah kepada kita tidak melepaskan pengampunan itu. Kita tidak alirkan pengampunan itu. Bapak ibu saudara terus didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gembala saudara. Adakah kita punya waktu untuk berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi gembala saudara? Sik tak pikir dulu, kayaknya enggak pernah deh. Atau 1 bulan cuma 1 kali. Saya berdoa untuk gereja, untuk jemaat, untuk pelayan, untuk yang sudah lansia. Mungkin hanya 1 tahun 1 kali. Kan itu tugasnya gembala. Setiap hari hamba Tuhan, gembala yang datang di tempat ini berdoa. Yang didoakan siapa saudara? Jemaat. Bapak Sugianto rajin doa pagi saudara. Dan tahu, memahami yang kami doakan di dalam doa syafaat bukan supaya Tuhan berkati diri kami sendiri, tidak. Tapi jemaat. Suami saya lebih dulu masuk ke gereja jam 3 lebih sudah masuk ke gereja, sudah bengok-bengok kepada Tuhan. Saya jam 4:15, Bapak Pendeta Stefanus Sumaji ya sekitar jam segitu saudara. Masuk ke gereja, berdoa menyembah Tuhan, bengok-bengok. Bapak ibu saudara jemaat Tuhan masih tidur nyenyak. Pendeta wis sembayang, sing disembayangin sopo saudara? Jemaat. Tuhan berkati jemaat, pekerjaannya, kesehatannya, ekonominya, rumah tangga, sekolah dari anak sekolah minggu sampai lansia disebutkan satu persatu. Kalau papa telaten saudara, keluarga ini dari timur, dari barat sampai ke timur disebutin satu-satu. Disebutkan pelayanan-pelayanan. Saudara masih mimpi yang terbaik, masih ngorok. Pendetanya sudah bengok-bengok supaya Tuhan berdoa, supaya Tuhan berkati. Sudah berdoa biar berkat Tuhan itu terus tercurah.
dalam hal kesehatan, ada yang sakit, kami bergumul meminta kepada Tuhan. Supaya ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Saya tidak sedang mencari validasi, tidak saudara. Tapi ini faktanya. Tapi jemaat, pernahkah jemaat menyebut nama kami di setiap doa yang Bapak Ibu sampaikan di hadapan Tuhan? Pernahkah saudara mengingat hamba-hamba Tuhan yang mendoakan saudara? Jemaat, dalam kesulitan kami bergumul berdoa, ya secara finansial saya masih terbatas untuk membantu. Mungkin secara bergantian. Yang lain katakan kok si A diberi saya belum, sabar saudara, gantian. Kami berusaha dalam keterbatasan kami, dalam segala kekurangan kami, berusaha supaya terus bisa mengalirkan sebuah aliran sungai kehidupan, berkat, sekalipun itu hanya sederhana, saudara. Hanya doa yang bisa kami berikan. Tapi doa itu bisa menembus langit. Betul saudara? Bisa sampai ke surga. Jemaat yang berselisih paham, jemaat yang sakit, yang kesulitan, jemaat yang mau melanjutkan sekolah, disebutkan semua supaya mereka menerima berkat kehidupan dari Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Hanya inginkah menerima dan menerima? Orang tua, anak-anak, mari koreksi diri kita sendiri. Apa yang sudah saya berikan kepada Tuhan? Apa yang sudah saya bagikan kepada orang tua saya? Apa yang sudah saya berikan untuk gereja saya? Hanya komentarkah? Hanya hal yang negatifkah yang saya sampaikan? Atau ada perkataan-perkataan positif yang bisa saling membangun, yang bisa saling menopang, dan itu membawa sebuah kehidupan untuk bertumbuh bersama-sama di hadirat Allah. Amin, saudara. Menjadi bait-bait Allah yang memiliki aliran sungai yang terus mengalir, bukan hanya terus berputar dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan pagi hari ini mau mengajak saya dan saudara, biar kita bisa menjadi berkat, amin. Dalam keterbatasan kita, kita berusaha menjadi berkat lewat kasih kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat setiap pelayanan demi pelayanan yang kita kerjakan, lewat ketekunan kita, lewat usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara, biar itu menjadi sebuah berkat bagi yang lain. Lewat kesetiaan kita, baik terhadap Tuhan maupun terhadap manusia. Secara jasmani jadi berkat, secara rohani jadi berkat. Dan tidak ada yang sempurna, saudara. Tapi kalau ada hati yang terbuka, yang mau belajar dari hal sederhana. Ini air saja, saudara, kembali saya tekankan. Yang keluar dari bait suci itu bukan langsung sungai, air. Enggak disebutkan berapa banyak jumlahnya, tapi itu dikatakan air yang mengalir dan menjadi sungai. Mungkin yang kita kerjakan itu hal sederhana, yang kita berikan itu hanya sedikit, hanya kecil. Tapi kita tekun mengerjakannya, itu akan menjadi sebuah sungai yang membawa kehidupan, yang bisa menjadi berkat baik di dalam keluarga kita, di lingkungan kita, dimanapun air itu mengalir, sungai itu mengalir, di sana ada kehidupan. Dimanapun saya dan saudara sebagai bait Allah pergi dan berada, di situ ada kehidupan. Amin, saudara. Jangan biarkan berkat Tuhan berhenti pada diri kita saja.
Biarlah itu terus mengalir kemana saja dan menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Kita mau terus belajar, kita mau terus berusaha. Roh Kudus mampukan hidup saya dan saudara. Banyak hal yang kita terima dari Allah. Mari kita alirkan itu keluar untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini sama-sama kita bangkit berdiri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerjang, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Seluruh kaum pria katakan dari awal. Haleluya. Haleluya. Seluruh kaum wanita katakan ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerjang, ku tetap setia. Mari sama-sama katakan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan, takkan mungkin ku balas dari
kita dengan kasih Kristus, Ibu Iis Kris berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas firman yang telah melibat pada kami ya Tuhan. Bila pujian ya Tuhan, ini ya Tuhan boleh menjadi pengakuan kami untuk kami selalu tetap setia ya Tuhan, untuk kami selalu tetap cinta kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Biarlah hidup kami hanya layak ya Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan yang melayakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah membentangkan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau urapi kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ya Tuhan, akhir kebaktian ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan kedua. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga sudah memberikan persembahan pertama, kedua, biar itu bisa menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan balas memberkati setiap persembahan persepuluhan
yang dikerjakan oleh jemaat-Mu diberkati oleh Allah secara berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang diberikan jemaat Tuhan. Pengumuman hari Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu jam 6 sore ibadah kaum pria di tempat ini. Hari Kamis jam setengah 6 sore ibadah tengah minggu. Hari Jumat doa puasa pelayan Tuhan dan jemaat. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja. Hari Minggu pagi ibadah anak-anak sekolah minggu dan dilanjutkan ibadah raya minggu ketiga. Dan di warta juga sudah disampaikan ibadah wanita BKSG saudara hari Sabtu tanggal 20 Juni jam 5 di GKJW Kebon Agung. Bagi jemaat wanita yang mau mengikuti bisa sampaikan kepada saya, dan kalau lebih banyak yang ikut bisa kita charter mikrolet ya saudara. Juga hari Sabtu ibadah raya latihan akan diadakan jam 3:30 sore. Dilayani oleh Komisi Anak-anak Sekolah Minggu. Buat orang tua bisa sampaikan kepada anak-anak untuk ikut latihan menjadi choir. Ya saudara, hari Sabtu jam 3:30 sore. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, semua diberkati Tuhan. Kalau ada pengumuman tambahan akan disampaikan di grup gereja. Tuhan berkati, kita akan akhiri ibadah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku naikkan syukurku, refnya saja doa tamat oleh Bapak Gembala. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiap-Mu, besar setia-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam segala aspek hidup mereka. Tuhan jadikan segalanya berhasil, dimanapun anak-anak-Mu berada, mereka boleh mengalirkan aliran kehidupan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan bagi Engkau. Apa yang menjadi pergumulan, kerinduan, beban, permasalahan jemaat-Mu, Tuhan sumber jawaban yang pasti. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka. Doa kami di waktu mendatang, mereka boleh ada bersama-sama dengan kami untuk memuji, mempermuliakan nama Engkau. Berkati latihan pujian kaum pria, selesai ibadah ini, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sertai dalam perjalanan kami pulang, sampai di rumah dengan segala selamat. Segala aktivitas kegiatan kami yang akan kami kerjakan setelah ini, maupun sepekan berjalan, dalam sekolah, dalam usaha, dalam rumah tangga, maupun dalam peribadatan kami kepada Tuhan,
dituntun disertai oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah penunjukan belas kasihan serta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penghiburan, damai sejahtera penyertaan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikian juga berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita sekalian. Terpujilah nama-Mu, kami akhiri ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.